Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Dr. Andes Ayub MSI dengan NIDEN 0224076902 dan NUPTK 70655648130093. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah manajemen pelayanan publik pada program studi administrasi publik Universitas Musirawas yang ada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang RPS untuk mata kuliah manajemen pelayanan publik dan MK ini dengan bobot 3 SKS. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai konsep, prinsip, praktik penyelenggaraan pelayanan prima oleh birokrasi dan organisasi publik. Kita akan mengkaji bagaimana pemerintah merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kinerja pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, adapun capaian pelajaran atau CPL-CPMK-nya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama analitis, jadi memahami pergeseran paradigma pelayanan publik dari pendekatan tradisional atau birokratis menuju tata kelola yang berorientasi pada kepuasan masyarakat yang dikenal dengan customer driven government. Yang kedua, praktisnya adalah menerapkan standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik. Dan yang ketiga itu capaian pembelajarannya adalah inovatif. Inovatif di sini mahasiswa mampu menganalisis inovasi pelayanan publik dan mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, bahan kajian utama dari mata kuliah ini adalah meliputi atau yang pertama itu konsep dasar pelayanan publik atau public goods dengan hakikat manajemen pelayanan sektor publik. Kemudian azas pelayanan publik dan taksonomi jenis pelayanan publik. Kemudian selanjutnya budaya pelayanan prima, etika birokrasi dan manajemen berbasis digital, manajemen publik berbasis digital. Kemudian reformasi dan inovasi pelayanan publik. Kemudian ada budaya pelayanan prima, etika dan manajemen keluhan, dalam ini complaint handling. Dan terakhir studi kasus penilaian kinerja pelayanan publik. Selanjutnya metode pembelajaran dan penilaian untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, partisipatif. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Kita akan mengkombinasikan metode ke kuliah interaktif dan diskusi kelompok, yaitu mengkaji isu-isu aktual tata kelola pelayanan pemerintah sektor publik. Kemudian studi kasusnya atau project based learningnya menganalisis praktek pelayanan publik secara langsung di lapangan. Terus untuk penilaiannya kita mengevaluasi didasarkan pada partisipasi aktif, tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir atau ujian akhir yang disingkat UAS dengan kriteria penilaian yang transparan. Saya berharap dengan mata kuliah ini mahasiswa administrasi publik tidak hanya menguasai tatanan teoritis, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan keterampilan manajerial yang siap diaplikasikan dalam pelayanan birokrasi pemerintah dan organisasi publik. RPS ini bobot 3 SKS. Kemudian RPS ini dikembangkan oleh Dr. Andes Ayub Afan MSI bersama Dr. Andes Matimur Rahman MSI sekaligus Ketua Koprodi. Kemudian
Dalam hal penyampaian mata kuliah ini di perkuliahan, ini menggunakan metode DIA atau Delivered Interactive Assessment. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mengantarkan mahasiswa untuk memahami ilmu manajemen pelayanan publik, konsep pelayanan publik, hakikat pelayanan dan perkembangan. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menggunakan kemampuan kritisnya dalam menganalisa, mengaplikasi manajemen pelayanan publik ketika mereka masuk ke dunia kerja. Adapun media pembelajaran kita menggunakan perangkat lunak, yaitu berupa PPT, kemudian dan perangkat kerasnya kita menggunakan LCD proyektor atau multimedia. Pertemuan pengajaran ini dibagi menjadi 16 pertemuan. Jadi dari 16 ada 2 pertemuan, itu UTS dan UAS. Untuk UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan untuk UAS pertemuan ke-16. Pertemuan pertama, nah, ini mahasiswa dikasih pertama kontrak kuliah. Jadi hak dan kewajiban mahasiswa pada saat melaksanakan perkuliahan ini. Setelah kontrak kuliah dijelaskan, kemudian RPS kita tayangkan. Nah, penayangan RPS ini baik di dalam kelas, disampaikan dalam kelas, juga menggunakan WA group untuk bahan mereka bisa melihat sebelum mereka masuk kelas, mereka sudah mendapat materi-materi apa yang akan dijelaskan di dalam kelas, paling tidak satu malam atau satu hari sebelum dari perkuliahan. Pertemuan pertama tadi itu kita akan membahas tentang hakikat, latar belakang, konsep dasar pelayanan. Itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua itu tentang manajemen publik dan pelayanan publik. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan manajemen pelayanan publik dan menjelaskan apa sih pelayanan publik itu. Ke pertemuan 3 dan 4 itu konsep pengukuran kinerja pelayanan. Pertemuan 5 itu hakikat pelayanan publik. Nah, di sela-sela itu kita akan mengadakan ada semacam kuis, kemudian juga ada juga semacam kita membuat pretest. Kemudian selanjutnya 6 dan 7 itu materinya adalah birokrasi publik dalam pelayanan publik. Pertemuan 8 itu UTS. Nah, untuk ke pertemuan 9 itu mahasiswa diajarkan atau materinya adalah budaya pelayanan publik dan teori budaya birokrasi. Ini pembelajarannya kolaboratif ya. Kemudian ada pertemuan tatap muka, PTM atau dilakukan dengan daring. Itu bervariasi tapi ditentukan oleh pihak akademik, tidak boleh terlalu banyak yang daringnya. Kemudian 10 efektivitas pelayanan publik dan tolak ukur kualitas pelayanan publik. Pertemuan 11 itu etika dalam pelayanan publik. Pertemuan 12 konsep etika dalam pelayanan publik. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi unsur untuk mereka berdiskusi. Pertemuan 13 pelayanan publik dalam perspektif mewirausahakan birokrasi. Pelayanan publik dalam perspektif mewirausahakan birokrasi. Dan pertemuan ke-14 adalah re-eventing government dan optimalisasi pelayanan. Kemudian pertemuan 15, nah pertemuan 15 ini diharapkan mahasiswa mampu dapat menjelaskan hakikat good governance dan pelayanan publik. Materinya adalah good governance dan pelayanan publik. Itu 15. Nah, di pertemuan 15 ini di akhir kita akan beri mereka semacam kuis untuk menangkap apa yang dipelajari, yang diajarkan untuk responsif mahasiswa itu bagaimana, baik itu menggunakan manual, menggunakan kertas atau menggunakan sistem aplikasi Quasar. Selanjutnya untuk penilaian itu kehadiran bobotnya 5%, tugas 25%, kuis 10%, UTS 25% dan UAS 35%. Itu bobot penilaian. Jadi dibagi dari kegiatan mahasiswa itulah terdapat penilaian mahasiswa. Kemudian untuk indikator penilaian sama dengan atau lebih besar 85 itu A,
nilainya A. 80 sampai 84 itu amin, ya. Amin. 75 sampai 79 itu B+. 70 sampai dengan 74 itu B. 65 sampai 69 itu B. Kemudian 55 sampai 59 itu C-. Kemudian 50 sampai 54 itu 50 sampai dengan 54 C-. 45 sampai 49 D+. 44 sampai 40 sampai 44 itu adalah D. Nah, jadi penilaiannya ada A-, B-, B+, B-, C+, C-, C+, C-, D+, D-. Nah, saudara, kemudian di mata kuliah ini kami sampaikan juga kecapaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. CPL dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran hasil atau lulusan program studi yang digunakan untuk pembentukan pengembangan mata kuliah yang terdiri aspek keterampilan dan keterampilan khusus dan pengetahuan. Kemudian selanjutnya CP mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL dibebankan untuk mata kuliah berbasis spesifik terhadap bahan kajian dan materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Di sini disampaikan bahwa TM adalah tatap muka, PT penugasan terstruktur, BM belajar mandiri. Nah, LPS ini akan dijelaskan awal dari perkuliahan pada pertemuan 1, dan LPS ini dibuat oleh dosen pengampu, dikoreksi, disetujui oleh ketua program studi. Sekarang kita akan melihat bagaimana implementasi daripada pengajaran mata kuliah manajemen pelayanan publik. Kita lihat bersama-sama di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Apa kabar mahasiswa? Hari ini kita akan membahas pertemuan ke-15. Ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah manajemen pelayanan publik. Kalau kami ingat, LPS kita bobotnya 3. Nah, pada pertemuan ini akan kita bahas adalah pelayanan publik dan governance. Dan salah satu materi yang dia adalah konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya, kalian ingat, saya Dr. Andes Apapan MSc. Saya pengampu manajemen pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dahulu bahwa materi kita ini yang pertama itu pelayanan publik dan good governance. Nah, setelah tujuan dari Anda belajar materi ini, Anda diharapkan bisa menjelaskan konsep dasar pelayanan publik, menjelaskan konsep governance dan good governance, menganalisis hubungan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan, mengidentifikasikan prinsip good governance dan dalam pelayanan publik dan menganalisis studi pelayanan publik di Indonesia. Sekarang pendahuluannya begini. Pelayanan publik itu perlu kalian ketahui bahwa fungsi utama pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dengan pembangunan fisik. Kalau selama ini banyak kita masyarakat, saya sayangkan juga kalau mahasiswa juga terobsesi bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu hanya diukur dari pembangunan fisik. Tapi tidak, ini juga tentang bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga. Itu fungsi utama pelayanan publik. Selanjutnya, sering berkembangnya paradigma narasi publik ini. Ini ada paradigma narasi publik ini, karena ini pertemuan ke-15, jadi harus saya
ulas balik dari awalnya. Pertama kali administrasi publik itu namanya All Public Administration atau OPA, menuju ke New Public Management atau NPM. Dan sekarang kita pada posisi di paradigma New Public Service (NPS). Orientasi pelayanan publik mengalami perubahan dari sekedar melayani dan masih menjadi memberikan pelayanan. Ini yang kalian harus sadari bahwa pelayan publik ASN bukan ASN berada di pemerintahan swasta, tetapi yang dia kerjakan itu adalah kegiatan atau kegiatan rutinitas publik, dia terikat dengan dia itu melayani, ya, melayani. Nah, yang melayani bagaimana yang berkualitas dan partisipatif, transparan, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, kualitas partisipatif ini ada partisipasi yang menerima layanan. Next, konsep berperan hadir sebagai paradigma baru menekankan bahwa pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pelayanan publik itu, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Nah, di sini jadi tidak hanya beban pemerintah, tapi juga sektor swasta tentang pelayanan publik. Terus apa konsepnya? Nah, kita harus tahu dulu pelayanan itu apa. Nah, kita ambil dari ada 3 ambil. Pertama dari Kotler, ini ahli daripada pelayanan publik. Kemudian ada Sinambela. Nah, kita akan lihat dulu yang dari Kotler. Kotler ini mengatakan namanya pelayanan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan. Kemudian kalau Sinambela menekankan kepada kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap jumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam satu kumpulan atau satuan dan menawarkan kepuasan. Ingat kata kuncinya adalah kepuasan, itu Sinambela. Kemudian kalau Kurniawan mengatakan pemberian pelayanan atau melayani keperluan masyarakat atau masyarakat, keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Ini sudah sebatas teori. Nah, kelemahan di kita secara umum menurut Pak Ayub itu adalah belum matang teori apa yang harus dikuasai dan memberikan kalau dia merasakan salah satunya itu. Kemudian bagaimana terus apa salahnya? Ya kan? Ya itu terus dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita melapor ketidakpuasan itu kemana dan bagaimana laporan kita itu diproses, diterima, dan bagaimana caranya kita tuh tahu bahwa itu terimplementasikan atau bagaimana. Ini menjadi PR bersama di setelah andaikan kalian meneliti atau kalian terlibat menjadi manajer pelayanan publik. Untuk administrasi publik ini kamu dicalonkan menjadi administrator pelayanan publik, ya, baik swasta maupun pemerintah. Oke, nah saudara sekalian, ini nanti lihat ya, ini perbedaan-perbedaannya nanti bisa dipelajari karena ini sudah saya masukkan di PA Group, materi-materi ini bisa dipelajari. Terus kemudian apa lagi? Nah, salah satu yang paling momok susahnya yang pemerintah ini untuk berinovasi secara kompetitif ini, dia tidak akan bagus. Ini yang repotnya. Seburuk apapun pelayanan, kamu harus tetap ke situ. Beda dengan swasta. Swasta mengenal dan diskan bottom line, pelayanan dulu langsung ada pasal terhadap perusahaan. Bangkrut beda. Orang tidak mau lagi dalam ini. Misalnya ada informasi di bawah. Dan saya dipindahkan, balik tidak pernah bangkrut. Ini perbedaan. Padahal mereka terikat dengan Undang-Undang 25/2009. Terus bagaimana caranya seperti ini? Kembali sekarang. Kemudian begini, apa SOP dilaksanakan? SOP ini dievaluasi, inovasi atau tidak? Kemudian sudah ada inovasi, tata kelolanya bagaimana? Dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang harus kalian ketahui. Kemudian apa lagi? Lemah memecahkan masalah kalau di pemerintah. Kalau di pelayanan publik sangat berpengaruh masalah eksternal lingkungan sampai sebelah. Ini lapor sedikit saja dengan ambil kebijakan, ada masalah berbahaya. Karena ini nasib dari perusahaan itu. Kalau publik tidak ada, nanti saja lah. Nanti
ada prosesnya. Nah ini perbedaan-perbedaan. Sebagian besar monopoli berbagai kelemahan dapat terjadi karena dia monopoli, kemudian semangat bersaing tinggi. Contohnya, listrik ini, listrik monopoli yang PLN ya. Coba ada bandingan berbeda. Nah ini karena undang-undang tidak boleh memperdagang listrik itu dikelola oleh swasta karena menguasai hanya dikelola oleh negara. Ini problemnya. Tapi kalau dia dibuat ada satu harga yang sama, saya yakin akan berbeda. Di pemerintah bisa agar semasa administratornya itu memang betul-betul untuk memperjuangkan itu dan didukung oleh pejabat atau ranah yang berwenang. Siapa? Undang-undang harus ngatur. Kalau di daerah DPRD harus mendukung. Dasar DPRD juga harus undang-undang pusat. Kira-kira seperti itu. Nah kalau itu serentak bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ya, tapi kita udah bangsul, pelayanan publik kita sudah menuju ke arah yang lebih baik, jauh dari zaman-zaman dahulu. Walaupun ada plus minus coba. Setiap ada kegiatan ada kelemahan. Setiap ada kelemahan kegiatan. Seperti Anda kalian semua, kalian punya kelebihan. Aku ini cuma kritik banyak kelemahan. Aku ini IP-nya nggak sampai sini. Tapi ingat, mampu kelebihan. Yakin di atas kelebihan, di atas kekurangan ada satu dalam pelayanan publik ini yang nomor satu adalah adab yang paling tinggi. Kita boleh kurang segalanya, tapi adab yang paling tinggi. Negara. Nah dalam perjalanan yang tata kelola tadi, SOP, transparansi, ya. Kalau jalan yang saya jelaskan tadi, yang secara teori tadi yang kita jelaskan tidak akan terjadi. Nah kembali lagi ya ke tata kelola. Kemudian tata kelola itu dievaluasi mana yang tatanannya memang sudah bagus akan dibaguskan, mana yang kurang akan ditambahkan, mana yang memang panjang berbelit dipotong. Saya kira seperti itu. Nah, Pak, apakah itu satu kegagalan? Menurut Pak Ayub bukan kegagalan. Itu adalah buah dari sebuah sistem atau tata kelola yang perlu untuk dievaluasi dan dicari jalan keluar yang lebih efektif dan efisien. Saya kira itu. Jadi kembali lagi evaluasi SOP. Bagaimana perizinan? Ya, bagaimana cara kita memperoleh izin dapur? Bagaimana memperoleh mod? Harus transparan. Kita evaluasi yang di mana permasalahannya. Boleh apabila kita ditersangkakan berarti ada sesuatu yang kita salah. Nah, salahnya seorang aparatur pemerintahan itu dalam hal ini badan dinas menteri dan lain sebagainya, pasti ada ranah-ranah peraturan yang dia langgar. Itu dievaluasi. Kita tidak boleh contohnya saja ya. Ada pepatah lama dulu mengatakan marah dengan tikus yang dibakar apa? Marah di tikus yang dibakar apa? Iya, tiangnya, tiang namanya, lumbungnya, bukan. Kita harus membuka lumbung padi itu. Oh ini masalahnya ada lubang tutup ini bagaimana nutupnya? Bagaimana tidak mengganggu hak hidup orang lain? Makhluk-makhluk lain, tidak dengan membakarnya. Gitu. Paham ya? Kita sudah banyak pengawasan ini, pengawasan masyarakat, pengawasan dewan, pengawasan dari pemerintah publik, ada BPKP, ada inspektorat, ada BPK dan lain sebagainya. Tidak kurang. Pak, kok masih ada salah, masih ada dalam pelayanan hal ini dan lain sebagainya. Berarti itulah fungsi dalam manajemen itu adalah evaluasi solusi. Ingat pelajaran itu, evaluasi dan solusi. Oke, yang lain. Ingat kata-kata buru tikus jangan lumbung dibakar, tapi lihat lubang mana dia masuk. Ini permasalahannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus merta-merta tak membakar lumbung. Oke, yang lain? Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pelayanan publik, Pak. Berdasarkan laporan
Ombudsman Republik Indonesia 2025 yang dirilis pada tahun 2026, Ombudsman menerima sebanyak 23,596 aduan masyarakat terkait pelayanan publik. Nah, menurut Bapak sendiri, Makanya TWA apa atau secara tertulis tidak apa, TWA tidak apa, memberi perwakilan tidak apa. Hidup tanpa kritik orang tidak akan maju, yakin dan yang baik. Satu kata kunci lain ini saya ingin sampaikan, kamu jangan takut berhutang. Ya, takutlah kamu tidak bisa membayar hutang tepat waktu. Ya, kalau kamu takut berhutang, kita tidak bisa maju dengan cepat. Ya, oke. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan ke depan, karena ini adalah pertemuan terakhir kamu di semester 6, nanti akan di semester 7 akan menuju kepada tahapan selanjutnya, otomatis kalian sudah diundi oleh profesor. Materi-materi Pak Ayub ini yang mengambil skripsi atau tema skripsinya tentang indikator pelayanan publik di prodi baik pemerintahan, administrasi publik dan lain sebagainya, itu menjadi bahan kajian kalian untuk meneliti apa yang akan menjadi bahan kamu nanti. Materi ini dan di sini ada indikator, kemudian ada tujuan, ada prinsip dan untuk mengecek. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan tidak ada manusia sempurna, termasuk dan pasti dari Pak Ayub dalam hal mengerjakan proyek ini. Dan kepada kalian terima kasih atas partisipasinya di dalam materi ini. Kemudian saya juga merasa ada kekurangan, keilapan, penambat dalam hal pemberian materi. Kemudian materinya itu menjadi sukar untuk Anda tangkap, Anda bisa menghubungi atau memberitahu saya lewat penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mata kuliah dengan judul manajemen pelayanan publik, materi pelayanan publik dan good governance pada hari ini. Dan bagi penutup, izinkan saya menyatakan bahwa kesimpulan dari materi ini adalah masalah pelayanan publik saat ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur birokrasi, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, integritas aparatur, koordinasi antar instansi, dan pentingnya penerapan prinsip good governance. Oleh karena itu, reformasi pelayanan publik perlu diarahkan pada pelayanan yang berorientasikan pada masyarakat, citizen centered service, berbasis digital, transparan, berkelanjutan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup pengajaran ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih.